semua, kembali lagi di acara obrolan kita kesehatan dalam fokus. Jadi seperti yang kalian lihat, hari ini di sebelah aku udah ada narasumber yang paling kecil badai dan cantik banget yang bakal nemenin kita dari awal acara sampai akhir acara. Jadi boleh Kak perkenalan buat teman? Hai semua, aku Fani, usia aku 21 tahun, sekarang mahasiswa akhir di Stikas PGI Cikini. Oke, jadi sebelah aku ini udah ada Kak Fani. Dia ini menjalani pendidikan di Stikas PGI Cikini, tepatnya di jurusan Keperawatan. Iya, jurusan keperawatan. Jadi ini berarti kalau umurnya berapa Kak tadi? Tadi aku usia 21 tahun. Aduh, berarti kita seumuran Kak. Iya. Jadi tahun kita sama-sama tahun 2003. Jadi bisa lah ya. Nah, jadi oke, kita langsung aja ke acara inti kita. Sesuai tema kita itu kesehatan mental atau bisa dibilang mental health dalam pembahasan anak muda yang lagi banyak dibicarain lah ya di kalangan anak muda, itu mental health istilahnya. Jadi aku punya penjelasan singkat nih tentang mental health pada remaja. Apa sih itu mental health? Itu dimana kondisi emosional, psikologis dan sosial yang bisa mempengaruhi cara bagaimana mereka berpikir, mereka bertindak, mereka merasa. Nah, terus habis itu pokoknya selama masa perkembangan mereka. Jadi pada masa remaja seorang mengalami banyak perubahan signifikan seperti tekanan dari sekolah, hubungan sosial dan ekspektasi faktor-faktor lain lah ya. Nah, terus habis itu faktor ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi atau dan lain-lain jika tidak dikelola dengan baik gitu. Oke, jadi Kak Fani, aku mau nanya nih, apa sih tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa seorang remaja mengalami gangguan pada kesehatan mental mereka? Oke, baik. Jadi tanda-tanda seseorang mengalami masalah kesehatan mental itu ada beberapa. Misalnya perubahan suasana hati, tiba-tiba suka sedih, suka marah, suka kesal sendiri. Kemudian nafsu makannya berkurang, konsentrasinya berkurang juga, gampang ke distract sama sesuatu. Kemudian kayak suka begadang, gangguan pola tidurnya itu nggak baik. Kemudian itu bisa disebut insomnia, nggak bisa tidur, susah tidur orangnya. Kira-kira dengan yang aku tadi jawabin, ada nggak sih orang terdekat kakak yang mengalami hal itu gitu? Mengalami masalah kesehatan. Aku sih pernah mengalami masalah kesehatan, tapi enggak kayak yang lebih berat gitu, karena aku puji Tuhannya bisa selesain sendiri karena itu masih di tahap ringan, jadi ya belum sampai di tahap berat, nggak perlu butuh ke psikolog sih ya, betul sih. Terus habis itu kira-kira apa sih faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental para remaja, khususnya para remaja seumuran kita ini Kak? Kayak anak remaja seumuran kita ya yang sering mengalami masalah kesehatan mental. Biasanya sih faktornya itu bisa dari keluarga, dari diri sendiri juga bisa, kemudian dari lingkungan. Kalau dari keluarga nih, contohnya pola asuh orang tua bagi seorang anak. Karena seperti yang kita lihat, orang tua itu ada yang terlalu otoriter ke anaknya kan, cara asuh orang tua ke anak itu terlalu keras, jadi sehingga si anak itu mengalami tekanan. Kemudian dari diri sendiri, mungkin dari genetik, mungkin ada orang tua yang emang dari sananya udah memiliki masalah kesehatan mental sehingga turun-temurun ke anak. Kalau lingkungan itu kayak lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan juga bisa kita temui di sekitaran kita. Oke, jadi selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kira-kira bagaimana sih peran media sosial, terutama kita nih para remaja, dalam kesehatan mental?
Oke, jadi peran sosial dalam kesehatan mental itu lebih ke dampak negatif ya. Iya, dampaknya Karena jadi tuh dampak negatif dari sosial media itu bagi remaja itu contohnya itu bisa kayak membuat kita kurang percaya diri sama diri kita, kayak suka membanding-bandingkan diri sama orang lain, padahal kan kita nggak tahu tuh apa yang sosial media tunjukin itu sesuai sama apa yang di kehidupan aslinya. Jadi kayak apa ya, intinya apa, mereka tuh nggak tahu gitu yang di sosial media sebenarnya mungkin orang-orangnya ekonominya kayak gimana, kan biasanya ekonomi orang berbeda-beda, jadi kayak lebih mungkin kelihatan lebih high class, iya high class gitu kalau di sosial media, tapi dengan kita sendiri tuh kok kita main kok dia bisa kayak gini-gini ya, kok dia bisa jalan-jalan kayak gini ya, tapi kita kok nggak bisa sih gini-gini, karena emang siap ekonomi ke rohaninya itu berkat orang beda-beda. Iya kan, itu juga benar. Terus ada cyberbullying ya di sosial media, seperti yang lagi ramai saat ini, banyak tuh yang kasus-kasus sehingga bisa nyebabin bunuh diri. Nah itu juga karena itu bisa nyebabin bunuh diri itu karena gangguan mental. Iya benar. Kan sampai dampaknya bukan dari kita sendiri, tapi bahkan sampai ke keluarga pun juga kayak sedih kalau misalnya anaknya tiba-tiba memikirkan untuk bunuh diri, kayak tidak, anak aku iya. Terus nah itu jadi kayak peran media sosial tuh terutama dalam dampak negatif tuh apa teman-teman. Terus habis itu selanjutnya aku mau nanya lagi, apa sih dampak tekanan akademis dan tuntutan dari keluarga terhadap kesehatan mental remaja? Oke, jadi orang tua kali ya, dampak tuntutan akademis atau tuntutan keluarga bagi kesehatan mental si remaja itu salah satunya kayak pasti ke pressure ya, pasti iya tekanan dari orang tua, misalnya kayak pengennya itu anaknya itu harus dapat nilai 100, sedangkan si anak itu kemampuannya itu cuma sampai segitu nih misalnya, sampai nilainya 80 lah ya, 85 iya, gitu. 85, tapi si orang tua itu maunya kayak kamu harus dapat 100. ya kan? Perfeksionis. Ya pasti si anak itu ngerasa tertekan dong, kayak padahal aku udah diriku udah gede nih, udah berusaha, tapi orang tua aku enggak ada rasa penerimaan yang baik. Iya kan, nggak ada rasa syukurnya itu tuh. Iya betul, jadinya rasa berkekurangan terus ya kan. Iya benar, jadinya kayak diri sendiri tuh kayak nggak percaya diri sama apa yang udah dia usahain dan hasilkan. Benar. Itu sih dampaknya, jadi kayak kurang percaya diri, jadi harga diri rendah, pokoknya nggak percaya sama apa yang ia punya, dan lebih ke kayak bergantung biasanya sama orang lain, selalu mengandalkan orang lain daripada mengandalkan diri sendiri. Ini sebenarnya tuh kalau misalkan mendingan dapat nilai jelek tapi itu hasil kerja sendiri daripada nilainya bagus tapi hasil dari kayak nggak percaya sama diri sendiri. Betul. Ya, jadi itu teman-teman, apa sih dampak tekanan akademis, tuntutan dari keluarga, terutama tuntutan dari orang tua biasanya kita kebanyakan terhadap kesehatan, itu kita kurangnya percaya diri itu, jadi pengaruh sama kesehatan mental kita sendiri. Oke, selanjutnya kira-kira gimana sih cara terbaik untuk mendukung remaja yang sedang mengalami masalah kesehatan mental? Oke, jadi cara terbaik untuk mendukung remaja dalam kesehatan mental yaitu kita bisa melakukan pendekatan bukan itu ya, bukan pendekatan, bukan PDKT itu ya, beda konsep itu. Kayak kita mendengarkan keluhan dari si remaja yang mengalami masalah kesehatan mentalnya tanpa menghakimi atau ngejudge si remaja tersebut. Kita juga bisa mendorong remaja tersebut melakukan hal positif. Apa sih hobi si anak ini
kita bisa dorong dia tuh buat melakukan itu. Biar si anak itu bisa lebih produktif. Iya sih, benar-benar. Kemudian kita juga bisa dukung si anak buat ke psikolog sih. Kalau misalnya Emang udah ini iya banget. udah benar-benar down banget, dan kita bisa dorong dia buat datang ke psikolog untuk mengatasi dan untuk proses penyembuhan masalah kesehatan mental bagi si remaja. Oke, jadi itu ya yang berapa cara terbaik dari kakak untuk mendukung remaja sedang dengan masalah kesehatan mental. Terus habis itu kira-kira apa sih saran kakak buat orang tua yang lagi nonton nih mungkin dalam membantu remaja mengolah kesehatan mental? Kira-kira apa kak? Lebih ke edukasi kesehatan mental sih. Jadi kita tuh harus tahu kesehatan mental itu apa, manfaatnya apa bagi diri kita, dari kita sendiri ya. Iya, seperti yang kita tahu, kesehatan mental itu bisa membuat kita lebih sejahtera, kita bisa lebih produktif. Jadi karena kita udah tahu nih seberapa penting sih kesehatan mental itu, kita bisa ngasih edukasi ke anak kita sebagai orang tua. Ya, dan seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya orang-orang yang lagi banyak masalah itu pasti ciri-cirinya itu kayak suka ngurung diri, nggak mau bersosialisasi, dan pasti itu amit-amit ya bisa ngelakuin bunuh diri. Kan lagi ramai itu kan di sosmed banyak sih. Mahasiswa sih lebih tepatnya ya, bunuh diri di kos, bahkan di universitas ternama benar ada. Ya itu karena mereka mengalami gangguan mental. Mereka tuh terlalu banyak menyimpan masalah-masalah yang mereka nggak bisa ceritain ke orang lain. Padahal kalau misalnya mereka cerita ke orang tua atau orang lain itu mungkin bisa mengurangi beban pikiran mereka ya. Betul. Jadi itu sih. Oke semuanya, jadi itu dia obrolan kita hari ini tentang kesehatan mental, terutama gangguan kesehatan mental pada remaja di sumuran kita ini. Jadi seperti yang kakaknya tadi bilang, apa sih itu kesehatan mental, terus habis itu gangguannya kayak gimana, terus dampak buruknya apa di diri kita sendiri, di lingkungan, bahkan di keluarga gitu. Itu yang pastinya bisa berdampak negatif lah ya buat kita semua. Nah jadi kesimpulannya itu kesehatan mental yang baik memungkinkan remaja ataupun kita nih mengatasi tantangan hidup, menjaga hubungan yang sehat, dan mengembangkan potensi dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngejaga kesehatan mental kita sendiri, itu tuh dapat berdampak buruk lah ya pada prestasi akademis, interaksi sosial, kesejahteraan umum, bahkan kalau misalnya internet itu dalam hubungan keluarga kayak orang tua anak atau bahkan kakak adik gitu lah ya. Nah, itu maka dari itu sangat penting untuk kita bisa saling memberikan dukungan satu sama lain, memberikan pemahaman buat kalian nih para remaja, aku juga, kakak juga gitu kan, untuk bisa mengelola kesehatan mental dengan baik. Jadi karena kita udah mulai ke penghujung acara nih, udah mulai yang akhir-akhir, jadi buat Kak Fani, kira-kira apa sih pesan akhir dari kakak buat aku dan juga buat kalian semua? Oke, jadi pesan aku bagi Kak Dela dan teman-teman semua tentang kesehatan mental itu benar-benar penting ya teman-teman. Jadi ya setiap orang itu pasti punya masalah masing-masing. Ada yang berat, ringan, dan sedang. Tapi emang sama-sama berat semua masalah. Semua masalah berat lah ya. Benar. Jadi ya kita jangan pernah merasa diri kita sendiri, karena banyak orang yang menyayangi kita. Iya, banyak orang yang menyayangi diri kita. Biarpun kita nggak sayang sama diri kita, tapi kita harus ingat dan tahu kalau sebenarnya sekitar kita itu sayang sama diri kita. Ada keluarga, ada teman yang sayang sama kita, peduli sama kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita lagi ada masalah,
kita coba cerita. iya coba cerita Coba cerita. ke teman yang kita percayai. Dan Mungkin itu bisa membuat membantu kita lebih bisa mengambil keputusan. iya Hmm. dan lebih lega juga sih. Iya, lebih lega juga. Kemudian karena seperti yang kita tahu, remaja sekarang itu suka mengambil keputusan sendiri ya tanpa Iya, dengan emosinya yang meluap-luap itu. Biasanya saya kayak gitu. Iya sih. biasanya benar sih. mereka itu bertindak dulu tanpa berpikir. Ya, Harusnya betul. harusnya berpikir dulu sebelum baru bertindak. Iya, sebelum bertindak kayak Iya. betul sih. Jangan merasa sendiri. Iya. Dan kamu harus tahu kalau ada orang tua kita dan sekitar kita yang sayang sama diri kita sendiri. Yeay. Gitu. Oke, jadi itu dia pesan terakhir dari kakak cantik di sebelah aku, Kak Fani. Jadi kita jangan pernah merasa sendiri dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Ya. Semangat. Oke, jadi itu dia obrolan kita untuk hari ini. Aku ngucapin terima kasih terutama untuk Kak Fani yang udah mau nemenin kita dari awal sampai akhir. Ya maaf ya kalau misalkan inilah ya kurang segala macamnya. Juga terima kasih juga untuk kalian semua udah nonton. Kiranya untuk kedepannya kita bisa lebih lagi mengatasi gangguan kesehatan mental pada diri kita sendiri sehingga menghilangkan dampak buruknya untuk diri kita bahkan orang lain. Jadi itu dia sekian dari acara. Oh iya, aku boleh kasih satu pesan lagi nggak? Iya, apa? Teman-teman yang nonton nih, misalnya lagi ngalamin masalah, peluk diri kalian, bilang semua akan baik-baik aja. Aku berharga gitu. Aku berharga. Ternyata Aku berharga, kamu berharga. kamu juga berharga. Oke, jadi terima kasih. Itu dia, terima kasih untuk Kak Fani di obrolan kita hari ini. Jadi ya, itu dia acara kita. Sekian dari aku dan Kak Fani tentunya dalam acara obrolan kita. Kesehatan. Ya, salam sehat.